Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardi Muhammad Hamam, NPM saya 0519101003. Di sini saya akan menjelaskan chapter 3 yang berjudul Perilaku Konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah sebuah aktivitas individu ataupun kelompok yang melibatkan memperoleh, menggunakan, mengevaluasi suatu barang dan jasa yang berbeda. Pada perilaku konsumen ada 6 materi yang harus kita pahami. Yang pertama ada consumer preference atau preferensi konsumen. Yang kedua ada budget constraint atau kendala anggaran. Yang ketiga ada consumer choice atau pilihan konsumen. Dan yang keempat ada reveal preference, yaitu preferensi yang terungkap. Kelima ada marginal utility and consumer choice atau utilitas marginal dan pilihan konsumen. Dan yang terakhir adalah cost of living index atau indeks biaya hidup. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah teori yang memberikan gambaran bagaimana konsumen menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kepuasannya. Dalam teori perilaku konsumen ini ada 3 aspek yang penting juga. Yang pertama ada consumer preference, ada budget constraint, dan consumer choice. Lanjut di bab consumer preference atau preferensi konsumen, ada 3 penjelasan di sini. Ada completeness atau kelengkapan. Preferensi atau selera dinyatakan lengkap. Dalam kata lain, konsumen akan membandingkan setiap barang. Misalnya konsumen lebih menyukai barang A dibanding B. Lanjut lagi, transivitas. Transivitas adalah preferensi atau selera bersifat transitif. Maksud dari transitif adalah seseorang tidak bisa merubah preferensi atau seleranya yang bertentangan. Yang ketiga adalah penjelasan more is better than less. Maksud dari ini adalah konsumen terlihat lebih puas jika barang yang dimiliki itu berlebihan daripada kekurangan. Maka dari itu kelebihan barang lebih baik daripada kekurangan. Tentang budget constraint atau kendala anggaran. Budget constraint adalah kendala anggaran yang dihadapi konsumen sebagai akibat dari pendapatan yang sangat terbatas atau yang terbatas. Lalu sini ada budget line. Budget line adalah semua kombinasi barang untuk total jumlah uang yang dihabiskan sama dengan pendapatan. Di dalam pembahasan budget constraint juga ada 2 materi juga yang sangat penting. Di sini ada efek pendapatan, menyatakan dampak perubahan daya beli terhadap konsumsi. Dan selanjutnya ada the effect of change in income and prices, adalah perubahan daya beli dapat terjadi karena perubahan pendapatan seseorang, perubahan harga, atau fluktuasi mata uang. Selanjutnya ada consumer choice atau pilihan konsumen. Pilihan konsumen adalah teori ekonomi mikro yang menghubungkan kurva permintaan konsumen dengan preferensi atau selera konsumen. Teori tersebut berusaha memahami sumber permintaan konsumen melalui teori konsumen. Hal ini juga ada 2 aspek penting untuk memaksimalkan pasar, yaitu yang pertama adalah consumer choice harus berada pada budget line, jadi harus tetap pada line on budget. Keduanya ada consumer choice, harus memberi pilihan yang terbaik untuk para konsumen. Selanjutnya itu reveal preference atau preferensi terungkap. Reveal preference adalah metode menganalisis pilihan yang dibuat oleh individu. Sebagian besar digunakan untuk membandingkan pengaruh kebijakan terhadap perilaku konsumen. Model preferensi terungkap mengasumsikan bahwa preferensi konsumen dapat diungkapkan oleh kebiasaan pembelian konsumen. Ya, bisa dibilang bergantung pada habit si pembeli itu. Dan poin yang kelima ini adalah marginal utility and consumer choice. Utilitas marginal dan pilihan konsumen. Di sini menjelaskan memberitahu berapa nilai marginal atau kepuasan yang didapatkan konsumen dari mengonsumsi unit tambahan. Teori ini menyatakan bahwa pilihan konsumen dibuat berdasarkan margin, yang berarti konsumen harus terus-menerus membandingkan utilitas atau biasa kita sebut adalah daya guna fungsi suatu barang marginal dari mengonsumsi barang-barang tambahan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang-barang tersebut.
Dan poin keduanya adalah ideal cost of living index atau indeks biaya hidup yang ideal adalah biaya pencapaian yang memberikan tingkat utilitas dengan harga saat ini relatif. Biaya untuk mencapai utilitas tertentu atau standar hidup dalam suatu tahun relatif terhadap biaya mencapai tingkat yang sama pada tahun berikutnya. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai chapter 3 ini yang berjudul perilaku konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.